Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendra Solihin. Kali ini Hendra akan berbagi pengalaman dalam acara webinar bisnis yang diadakan oleh Advent Institute. Terima kasih untuk moderator Teh Ayu, untuk Coach Adam yang telah memberikan saya ruang untuk mengisi seminar. Kali ini kita akan melakukan seminar bisnis, yaitu bisnis cari cuan bagi kaum muda. Itu izinkan saya untuk share screen. Nah, kali ini saya mengangkat tema bisnis cari cuan bagi kaum muda. Untuk itu, perkenalkan dulu, nama saya Hendra Solihin. Ini akun YouTube saya, yaitu @kenji_yukimura. Ini akun IG saya @kenji_yukimura_. Ini CV saya, nama saya Hendra Solihin. Saya tanggal lahir saya di Cianjur tanggal 8 Februari tahun 2000. Saya sekarang berstatus mahasiswa ya dan belum menikah. Alamat saya berada di Kampung Cigalumpit, RT 01 RW 09, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Pendidikan saya mengawali di Min 1 Cianjur, lulus pada tahun 2012. Dilanjutkan ke MTS Atsur, lulus tahun 2015. Dan dilanjutkan kembali ke SMK Mandiri dengan lulus tahun 2018. Pada tahun 2021, saya melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu Universitas Winaya Mukti sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang baru semester 5. Untuk rekan-rekan, ada yang tahu apa itu bisnis? Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi bisnis ini merupakan serangkaian usaha antar individu atau kelompok yang dapat dilakukan secara individualisme atau kelompok untuk menawarkan barang, entah itu barangnya mau makanan, mau pakaian, mau elektronik, mau apapun, atau jasa seperti jasa cuci sepatu, cuci baju, jasa cukur rambut, jasa make up, jasa perawatan tubuh untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari hasil usaha tersebut. Terus ngomongin soal bisnis tadi, pentingkah bisnis bagi kaum muda? Menurut Hendra sendiri itu penting. Karena apa? Dengan berbisnis atau berwirausaha di usia mereka yang mungkin masih muda, yang akan mendapatkan penghasilan sendiri, di mana ya mungkin dari penghasilan ini bisa membantu dalam memenuhi kebutuhannya, entah itu untuk istilahnya untuk main, untuk healing, untuk biaya kuliah, biaya pendidikan. Itu Hendra sendiri pun alhamdulillah bisa kuliah dari bisnis yang Hendra jalani. Terus dalam bisnis muda ini atau pengusaha muda ini mungkin saja bisa menghasilkan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, atau bisa membuka lapangan kerja baru juga. Dalam menerapkan metode bisnis sendiri, itu terdapat metode ATM BCA ya, kan bukan mesin anjungan tunai mandiri, bukan yang dari Bank Sentral Asia, bukan, tapi ada metodenya, nanti Hendra bahas ya lebih lengkap. Dengan menerapkan metode ATM BCA, maka seorang pengusaha muda akan sukses dalam menjalankan bisnis.
hingga dapat menghasilkan cuan di usia muda. Terus, adakah rekan-rekan yang tahu apa itu metode BCA atau metode ATM BCA? Itu adalah serangkaian metode untuk penelitian dengan A-nya itu amati. Amati yang sedang tren. Maksudnya tren di sini, tren apakah yang sedang ramai di masyarakat. Ya, contohnya sekarang mungkin kayak tren pemilu. Nah, Hendra sendiri pun membuka jasa sablon baju gitu untuk ya mungkin meramaikan pemilu. Tapi ada rumusnya dalam tren ini, minimal ini bisa bertahan 3 bulan ya rekan-rekan. Kalaupun kurang dari 3 bulan itu bakalan susah gitu. Dan kemungkinan jangan dipakai dalam berbisnis. Terus temukan sasaran pasar kita. Maksudnya temukan sasaran itu, apakah produk kita itu untuk kaum muda, dewasa, anak-anak, pria atau wanita. Misalnya kan kita itu membuka jasa spa gitu, kecantikan. Ya rata-rata mungkin itu kaum wanita ya, perempuan gitu kebanyakan. Tapi tidak memungkinkan juga kaum laki-laki itu dapat melakukan spa tersebut. Atau misalnya kita mempunyai konveksi baju. Nah, baju ini kita temukan sasaran pasar kita apa. Apakah kita itu mau membuat baju untuk anak muda, apakah baju untuk orang dewasa, untuk anak-anak, apakah kita bisa untuk modelnya untuk perempuan, untuk laki-laki, itu kita harus menemukan sasaran pasar kita. Karena dengan menemukan sasaran pasar ini, bisnis kita akan makin lancar. Modifikasi sesuai yang kita mau. Misalnya nih, kita itu rekan kita itu atau kita itu tahu jenis makanan kayak misalnya mungkin mie. Nah, mie ini awalnya mie dari tepung mie. Tapi kita modifikasi misalnya seperti salah satunya mungkin produk gacoan yang dari asalnya mie amin dibuat jadi pedas atau ditaburi keju. Bisa aja misalnya dikreasikan dengan pizza. Itu kita modifikasi. Atau dari baju, misalnya baju itu cuma kaos gitu, polos, tapi kan dia modifikasi dengan misalnya kata-kata, misalnya kayak contoh kata-kata yang Hendra buat itu kayak kemarin, segimanapun panasnya pemilu, hati tetap dingin. Nah itu jadi Hendra tuh modifikasi kata-kata tersebut. Terus bacalah peluang kita, maksudnya bacalah peluang itu. Jadi kita tuh kalau misalnya banyak nih, oh ini peluang kita tuh bikin baju pas saat pemilu tuh bagus nih. Belum ada orang yang bikin gitu. Nah, kita masukin peluang tersebut untuk berbisnis. Cerdik dalam mengambil hati konsumen. Maksudnya cerdik di sini misalnya kita itu ke konsumen tuh ngasih reward gitu. Apakah itu misalnya kalau membeli 10 produk gratis satu, atau misalnya setiap transaksi itu dapat poin yang bisa ditukarkan dengan misalnya payung, dengan sepatu, atau dengan uang tunai. Itu kita tuh harus cerdik-cerdik dalam mengambil hati konsumen. Aksi yang selalu terdepan. Maksudnya aksi di sini, misalnya kita tuh punya ide nih. Oh, kita tuh harus bereaksinya itu gimana? Jangan ini saya mau bisnis tapi takut gagal, takut nggak laku, takut misalnya sasarannya kurang tepat. Nah, dengan aksi kita misalnya melakukan survei, melakukan istilahnya riset pasar, itu aksi kita sudah terdepan daripada kita terus aja menggumel dengan wah saya tuh mau bisnis tapi takut gagal, takut gagal. Nah, itu bakalan susah. Seperti apa yang dikatakan Bob Sadino dalam quotes-nya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dikerjakan. Maksudnya, kita tuh punya bisnis, tapi terus dikerjakan. Misalnya, ini gagal nih, tapi kita terus bangkit. Oh, misalnya ini sasaran pasarnya kurang. Kita kerjakan lagi dengan melakukan riset pasar.
Terus kita melakukan reward, melakukan survei kepuasan konsumen, perbaikan model, perbaikan produk, perbaikan kualitas. Itu bisnis yang bagus adalah bisnis terus dikerjakan oleh kita. Nah, itu dikerjakan dalam riset, dalam pengembangan produk, dalam istilahnya inovasi dalam produk. Bukan bisnis yang selalu ditanyakan terus, maksudnya saya itu pengen bisnis, tapi bertanya-tanya, ini laku enggak? Gimana kalau enggak diterima? Gimana kalau saya misalnya bangkrut, saya ini, saya itu. Nah, itu ditanyakan itu bukan bukan bisnis yang akan sukses. Terus bertanya-tanya, terus ditanyakan, oh ini gini, terus bertanya pada, kamu punya bisnis apa ini bagus, terus tanyakan. Itu bukan bisnis yang bagus, tapi itu bisnis yang gagal. Itu menurut Almarhum Sadino. Sedangkan menurut Hendra sendiri, bisnis itu seperti sebuah pion catur ya rekan-rekan, di mana kita adalah pemainnya. Maksudnya dalam catur kita itu yang mengoperasikan misalnya pionnya, kudanya, dan segala pun itu. Nah, bisnis seperti itu gitu. Karena apa? Kita menang dalam permainan bisnis itu tergantung kita dalam membawakan bisnis. Kita menang mungkin kita sukses, kita kalah kita introspeksi diri apakah bisnis ini atau bisnis ini apa yang gagal gitu. Makanya dalam sequence ini bisnis seperti sebuah pion catur di mana kita adalah pemainnya. Menang atau kalah dalam bisnis itu tergantung kita sebagai pemainnya. Memang dalam bisnis itu kita itu pemain, kita itu yang mengendalikan, dan bisnis ini permainan kita. Contohnya kita main game. Kita main game seperti game apa gitu, game bertarung. Nah, si karakter yang kita main itu ibaratnya bisnis gitu. Bisnis kita mungkin suksesnya karena kita mainnya bagus, kita mainnya ulet, kita mainnya hebat. Itu dalam bisnis. Kalaupun misalnya bisnis itu gagal, bisnis itu bangkrut, bisnis itu istilahnya mundur, nah berarti kita tuh sudah kalah dalam permainan bisnis. Nah, mungkin ini materi yang Hendra kasih ya cuma sebagian lah, cuma istilahnya gambaran gitu. Bisa mungkin nanti di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi dengan di acara webinar selanjutnya. Ya mungkin ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada mungkin sekian dari Hendra. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penyampaian kata yang salah. Karena Hendra masih harus terus belajar dalam penyampaian webinar. Saya Hendra Solihin. Terima kasih yang sudah mau ikut. Sekian dari saya. Bila sabihak, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.